Oke, berhasil. Kita mulai ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nabi Zakaria. eh Banyak orang Yehuda kembali ke tanah air mereka dengan harapan bahwa mereka akan memperoleh kembali kehidupan seperti saat sebelum pembuangan. Ingat, bangsa Israel itu mengalami yang namanya pembuangan di Babel. Nanti saya akan jelaskan sejarahnya. Pada saat mereka dibuang ke Babel, mereka itu merasa menjadi bangsa yang benar-benar jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan pada saat mereka berada di pembuangan Babel, Allah mengutus nabinya. Salah satunya yaitu Nabi Yehezkiel. Nabi Yeskiel itu berada bersama dengan bangsa Israel di tanah pembuangan Babel. Ya. Nah, pada saat mereka pulang dari pembuangan Babel, mereka itu juga didampingi oleh beberapa nabi. Nabi-nabi setelah pembuangan Babel diantaranya adalah Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Nabi Maleaki, dan Nabi Tirto Yesaya. Ya, Tirto Yesaya ini tidak diketahui namanya siapa, tapi dipercaya sebagai salah satu penulis kitab Nabi Yesaya. Jadi, kitab Nabi Yesaya itu penulisnya bukan hanya Nabi Yesaya, tetapi ada tiga orang nabi, yaitu Nabi Yesaya sendiri, kemudian Nabi Diotero Yesaya, dan kemudian Nabi Tirto Yesaya. Nabi Tirto Yesaya ini hidup dan karyanya sama seperti Nabi Zakaria, Nabi Hagai, dan Nabi Maleaki, yaitu setelah pembuangan Babel. Sedangkan Nabi Diotiro Yesaya sama seperti Nabi Yehezkiel, yaitu pada saat berada di pembuangan Babel. Dan Nabi Yesaya sendiri itu berkarya sebelum pembuangan Babel. Ya, semoga cukup jelas. Pada saat bangsa Israel pulang ke Yerusalem, mereka itu mempunyai harapan yang besar, ibu bapak dan teman-teman, yaitu mereka dapat memiliki kehidupan sama seperti sebelum mereka dibuang ke Babel. Tetapi kenyataannya, realitanya adalah ternyata mereka melihat bait Allah Raja Salomo itu dihancurkan. Sehingga pada saat mereka pulang ke Yerusalem, mereka hanya melihat reruntuhan bait Allah yang dihancurkan oleh kerajaan Babel. Sehingga mereka berusaha membangun kembali bait Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, pasca mereka pulang dari pembuangan Babel ke kota Yerusalem, mereka memiliki niat dan usaha untuk membangun kembali bait Allah. Namun, dalam pembangunan bait Allah itu, mereka mengalami hambatan. Apa hambatannya? Hambatannya adalah musim kering yang panjang. Ingat ya, mata pencarian mereka itu bercocok tanam. Ya, sehingga pada saat musim kering yang panjang, tentu mereka tidak punya hasil tanah. Tuanku, Inilah yang kata para membuat pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, ada telah yang minum bocor. anggur dari peralatan. Oke, sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, hal ini yang membuat perekonomian mereka itu berantakan. Dan inilah hambatan utama dalam pembangunan bait Allah yang kedua. Tolong diingat, bait Allah itu dibangun dua kali, yaitu pada saat Raja Salomo sekitar abad 10 sebelum Masehi
dan juga pasca pembuangan Babel. Nanti bait Allah itu dipugar kembali oleh Raja Herodes. Ya, jadi pembangunan bait Allah itu hanya 2 kali. Sedangkan Raja Herodes itu hanya memugar kembali, tidak membangun dari awal. Saya lanjutkan. Nah, Ibu Bapak ini bisa dicatat. Jadi ini sejarah bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Tahun 605 ada pengepungan yang pertama. Ingat, pengepungan pertama tahun 605 oleh Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Sebagian bangsawan dan orang-orang muda Yehuda dibuang ke Babel. Jadi tahun 605 sudah ada pembuangan ke Babel. Lalu pengepungan yang kedua tahun 597 sebelum Masehi. Raja Israel saat itu, sorry, bukan Raja Israel, maksudnya Raja Yehuda, ya, kerajaan selatan. Karena kalau Raja Israel itu nanti bingung karena kerajaan utara dengan ibu kota Samaria yang sudah hancur oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Sedangkan Raja Yoyakin ini adalah Raja Yehuda atau kerajaan selatan. Saat itu dia memerintah dan dia juga bersama dengan 10.000 orang Yehuda dibuang ke Babel. Nah, inilah pembuangan yang kedua. Lalu yang paling terkenal yaitu pembuangan yang ketiga. Disinilah bait Allah dihancurkan. Ya, jadi bait Allah dihancurkan tahun 587 sebelum Masehi oleh kerajaan Babel. Dan saat itu raja yang memerintah yaitu kerajaan selatan, kerajaan Yehuda bernama Raja Zedekia. Matanya dicungkil, lalu dia juga dibuang bersama dengan sebagian besar penduduk Yerusalem dibuang ke Babel. Inilah pembuangan yang ketiga atau yang terakhir. Nah ya, semoga diingat. Jadi ada 3 pembuangan. 605, 597, dan 587 sebelum Masehi. Sedangkan tahun 539 kerajaan Babel saat itu dikalahkan oleh kerajaan Persia. Ya, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Sekarang kita buka kitab Ezra. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan kitab Ezra bab 1 ayat 1 dan sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer. Ezra bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem.
Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Terima kasih Kak Mei. Jelas ya? Jadi Raja Persia yang bernama Kores, ia itu ternyata diperintahkan oleh Yahweh. Ya, untuk apa? Untuk membangun kembali rumah bagi Allah kaum Yehuda. Coba perhatikan ayat yang kedua. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Ternyata Allah bisa pakai siapa saja, termasuk Raja Kores dari kerajaan Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Allah memakai Raja Kores untuk memberikan sebuah perintah agar orang-orang Israel yang telah kembali dari pembuangan untuk mendirikan bait Allah. Nah, itu tahun 539 sebelum Masehi, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Berikutnya ya. Nah, tahun 538 Raja Kores dari Persia yang tadi kita baca mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yehuda dan membangun kembali bait Allah. Nah, itu tahun 538. Jadi, orang-orang Yahudi di pembuangan Babel diizinkan pulang oleh Raja Kores untuk ke Yerusalem mengembalikan atau mendirikan kembali bait Allah yang telah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada ibu bapak dan teman-teman. Dari tahun 605 pengepungan dan pembuangan pertama sampai pulang tahun 538 itu berapa tahun? Kok 538? Maaf, 536. Kelompok pertama orang Yahudi yang kembali itu tahun 536 ya. 538 itu perintah dari Raja Kores. Tahun 536 baru kelompok pertama orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Ya, jadi baru tahun 536 kelompok pertama orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Nah, dari tahun 605 yaitu pembuangan pertama sampai tahun 536 berapa tahun? 69 ya, Kak. 9. 69. Ya, Hampir betul. 70 ya. Iya, 70. 70 tahun. Ya, karena tahun 605-nya juga dihitung 1 tahun. Ya. Nah, sekarang coba buka Yeremia 29 ayat 10. Silakan satu orang volunteer. Silakan Yeremia 29 ayat 10. Yeremia bab 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, terima kasih Bu Yulia. Berarti Allah menepati janjinya enggak? Iya ya. iya, Iya. iya, 70 tahun tepat enggak? Ya, tepat. iya. Tepat. Dari awal bangsa Israel dibuang ke Babel tahun 605
Sampai kelompok pertama yang pulang tahun 536 itu 70 tahun. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia bahwa mereka diminta untuk berproses selama 70 tahun. Baru setelah itu Allah memperhatikan bangsa Israel. Barulah di situ ayat 11. Coba Bu Yulia boleh tolong bantu bacakan ayat 11-nya. Ini yang sering kali dikutip nih. Ya, baik, Kak. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, bagus sekali. Terima kasih Bu Yulia. Jadi rancangan Tuhan itu penuh damai dan sejahtera kalau bangsa Israel mampu berproses di pembuangan Babel selama 70 tahun. Jadi kalau kita hanya mengutip ayat 27-nya, ayat 11-nya, tanpa mengutip ayat 10-nya, nah itu namanya bisa salah atau menyesatkan. Ya, ingat rancangan Tuhan penuh damai sejahtera kalau, nah ada syaratnya. Bangsa Israel mampu setia berproses 70 tahun. Di mana selama di pembuangan Babel mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Coba perhatikan tadi ayat 10-nya. Setelah genap 70 tahun barulah aku memperhatikan kamu. Jadi kan selama 70 tahun mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Ya. Jadi sama kayak kita ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Ada masa-masa di mana kita merasa Allah tidak mendengar. Allah tidak menjawab setiap doa-doa kita. Disitulah Allah meminta kita untuk tetap setia. Sampai nanti kita menyadari rencana Tuhan adalah rancangan penuh damai dan sejahtera. Jadi nggak ujuk-ujuk rancangan Tuhan penuh damai dan sejahtera, ya. Tidak tiba-tiba langsung muncul demikian. Jangan lupa sebelum ayat 11 ada ayat 10. Dan itu ternyata digenapi pada saat bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel. Ya, oke, sekarang tolong diingat bahwa Bait Allah itu dibangun tahun 520 sebelum Masehi. Ya, jadi waktu pertama kali pulang, ya, Bait Allah itu didirikan di bawah pimpinan yang disebut dengan nama Zerubabel dan Yosua bin Yosadak, ya, dan mulai membangun mezbah. Jadi pertama kali mereka pulang di bawah pimpinan seorang yang bernama Zerubabel dan Yosua. Dan mereka mulai membangun mezbah untuk persembahan korban. Dan juga tidak lama kemudian bait Allah dibangun, ya. Tetapi yang terjadi saat itu tadi saya sudah jelaskan ada kekeringan yang panjang sehingga membuat mereka tidak punya penghasilan, keadaan ekonomi berantakan dan akhirnya tahun 520 sebelum Masehi Bait Allah dimulai pengerjaannya kembali setelah tertunda. Dan tahun 515 pembangunan Bait Allah selesai. Ah, ya. Ingat, pembangunan Bait Allah yang kedua. Yang pertama sudah dihancurkan. Yang pertama itu didirikan pada saat Raja Salomo menjabat. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam konteks Nabi Zakaria, ya. Zakaria
artinya Tuhan mendengar, ya, atau Allah mendengar. Dan nubuat dari Nabi Zakaria ditulis dalam kitab yang kita kenal dengan kitab Zakaria. Ya, jadi Zakaria itu artinya Tuhan mendengar. Oke. Nabi Zakaria adalah anak dari Berekia bin Ido. Ya, kakeknya namanya Ido, udah kayak orang Jepang ya, ya. Dia seorang kepala keluarga imam yang kembali dari pembuangan Babel bersama Zerubabel. Nah, tolong diingat nih. Jadi, kakeknya yang bernama Ido itu dari keluarga imam. Kembali bersama dengan rombongan Zerubabel tadi. Tahun berapa? Ada yang masih ingat nggak? Kelompok pertama tadi tahun berapa pulangnya? 536 sebelum Masehi, ya. Jadi kakeknya itu masuk dalam kelompok pertama yang pulang dari pembuangan Babel. Dapat dibaca dalam kitab Nabi Nehemia bab 12 ayat yang keempat. Ya. Oke, saya lanjutkan. Bersama dengan Nabi Hagai, Nabi Zakaria, ibu bapak dan teman-teman, memberikan semangat kepada orang Yahudi untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Jadi tolong diingat bahwa saat itu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria hadir untuk memberikan semangat kepada orang-orang Yahudi untuk dapat menyelesaikan pembangunan bait Allah. Nah, pada zaman Nabi Zakaria inilah orang Yahudi sedang membangun kembali bait Allah yang kedua. Jadi Nabi Zakaria itu hidup abad ke-6 sebelum Masehi, di mana dia berkarya persis pada saat pembangunan bait Allah yang kedua. Mereka harus berdamai dengan diri mereka sendiri melalui jalan pertobatan. Jadi pada saat mereka membangun bait Allah itu ada seruan dari Nabi Zakaria. Nanti kita akan bahas. Yaitu mereka harus segera berdamai dengan diri mereka. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Lalu yang kedua, mereka juga harus menyadari siapa jati diri mereka. Mereka adalah umat Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Sehingga mereka harus menyadari identitas ini. Kemudian yang ketiga, mereka harus belajar dari pengalaman masa lalu. Kenapa mereka sampai dibuang ke Babel? Karena raja dan bangsanya banyak yang menyembah berhala. Sehingga mereka dibuang ke Babel untuk berproses di sana. Nah, mereka harus belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu agar kelak mereka tidak mengalami pembuangan lagi. Ya, dan mereka diharapkan untuk dapat memandang masa depan tentu dengan penuh iman dan harapan pada Allah. Jadi di reset lagi seperti sebuah handphone ya ngehang ya kita reset ulang dari awal. Ya, factory reset seperti setelan pabrik, semua data hilang. Nah, seperti itu. Jadi pada saat mereka kembali dari pembuangan Babel itu seperti factory reset di HP. Jadi semuanya itu dimulai dari awal. Ya, kalau isi bensin mulai dari nol ya Pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semua dimulai dari nol. Ya, sehingga mereka harus benar-benar memandang masa depan dengan penuh iman dan pengharapan pada Allah. Nah, sekarang silakan kita buka kitab Nabi Zakaria bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan satu orang volunteer.
Dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekya bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Oke, terima kasih Bu Ratna. Baik sekali. Jelas ya Ibu Bapak ya, berkali-kali Allah mengingatkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Zakaria. Perhatikan kalimatnya, ayat yang kedua. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Nah, Ibu Bapak, kalau kita menemukan kalimat seperti ini, sebaiknya tidak menafsirkan harafiah ya. Ini artinya gaya bahasa antropomorfisme. Ya, dari kata antropos. Ya, antropos itu kita tahu ya antropologi, ya, antropos dan logos. Ya, antropos itu artinya manusia. Jadi ini yang disebut dengan gaya bahasa antropomorfisme. Gaya bahasa di mana Allah itu digambarkan seakan-akan seperti manusia, yaitu dengan kata murka. Ya. Jadi tolong diingat bahwa kalau kita menemukan kata maka marahlah Tuhan atau maka murkalah Tuhan atau maka kecewalah Tuhan, itu yang disebut dengan gaya bahasa antropomorfisme. Ya. Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Jadi penulis ini ingin menggambarkan bahwa Allah itu marah sekali kepada para nenek moyang bangsa Israel. Kenapa? Coba kita lihat ayat yang keempat. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Jadi para nabi sebelum mereka dibuang ke Babel, seperti Nabi Yesaya, seperti Nabi Hosea, seperti Nabi siapa lagi? Nabi-nabi yang sebelum pembuangan Babel itu. Ya, ada juga Samuel di sana. Ya, kemudian zamannya Raja Daud ada Nabi Nathan di sana. Tetapi yang terjadi mereka tidak mendengarkan apa yang para nabi sampaikan. Mereka tidak bertobat, bahkan mereka semakin parah. Mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Maka Allah mengingatkan bangsa Israel, kamu sudah kembali ke tanah Yerusalem. Tolong, jangan seperti nenek moyang kalian. Saya sudah mengutus para nabi, tetapi mereka tidak mendengarkan para nabi yang aku utus. Nah, maka coba perhatikan kalimat berikutnya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di manakah mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya?
Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku dan para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka. Nah ini yang Allah serukan melalui Nabi Zakaria mengenai pertobatan. Jadi pesan utama kitab Nabi Zakaria adalah pertobatan kepada bangsa Israel yang barusan pulang dari pembuangan Babel. Nah, ya. Oke. Yang kedua, bangsa Israel diajak untuk mengingat relasi mereka dengan Tuhan, ya, yang begitu dekat. Dan mereka juga diajak untuk ingat kembali bagaimana Allah, ya, Tuhan dengan huruf kapital itu YHWH, Adonai. Adonai telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kita tahu setelah itu tidak lama kemudian di Gunung Sinai Allah memberikan yang kita kenal dengan 10 perintah Allah atau Dekalog Musa. Ya, disitulah perjanjian awal di mana Allah menjadi Allahnya bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi umatnya Allah. Itu dalam Keluaran bab 19 dan bab 20. Ya, dan tidak lama kemudian Allah memberikan Kanaan sebagai tempat tinggal mereka sampai sekarang. Nah, inilah yang ingin ditekankan, diserukan dalam kitab Nabi Zakaria. Berikutnya, tadi saya sudah jelaskan ya, Tuhan murka karena nenek moyang mereka selalu memberontak kepada Tuhan, antara lain dengan menyembah berhala. Silakan nanti baca Yehezkiel bab 20 ayat 8 dan juga 16. Boleh sekarang satu orang volunteer coba tolong bantu bacakan Yehezkiel bab 20 ayat 8 sampai dengan 16. Karena kalau nanti ibu bapak baca di rumah, ada yang baca, ada yang enggak rasanya. Jadi tadi saya lihat waktu masih cukup. Nah, kita baca aja sekarang. Silakan. Yeskiel bab 20 ayat 8 dan 16. Tetapi Ya, mereka memberontak, Ya, silakan, silakan. Bu Ratna. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Nah, tolong diingat ya, ini salah satu ayat kunci yang membuktikan bahwa nenek moyang mereka tidak mendengarkan Allah, sehingga murka Allah turun atas mereka. Ayat 16, Bu Ratna. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Nah, inilah dosa favorit bangsa Israel, yaitu dosa menyembah berhala. Padahal itu perintah pertama. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Itu hukum Allah yang pertama. Tetapi ternyata bangsa Israel malah menyembah berhala. Terakhir, Bu Ratna boleh ayat 21. 21. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku.
Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Terima kasih Bu Ratna. Jadi mereka itu juga melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan berbuat tidak adil dan menindas orang kecil. Ya, mereka berkali-kali dipanggil oleh Allah, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau menghiraukannya. Maka Allah berbicara kepada Nabi Zakaria meminta bangsa Israel untuk kembali kepada Allah dan Allah akan kembali kepada mereka. Coba bayangkan, Allahnya baik kan? Nah, ya, Allahnya yang punya ini loh, apa intensi, punya kemauan ya untuk mengajak kembali, untuk rujuk kayak hubungan suami istri kan. Berinisiatif untuk ngajak duluan. Iya kan? Dia kasih pesan kepada Nabi Zakaria. Ini tolong sampaikan kepada bangsa Israel yang barusan pulang dari pembuangan Babel. Ayo kembali kepadaku, maka nanti aku juga akan kembali kepada mereka. Coba bayangkan. Ya, ini Allah luar biasa. Ya, Allah yang mencintai anak-anaknya meskipun anak-anaknya tidak taat kepada Allah. Jadi gambaran Allah perjanjian lama itu yang kejam, yang jahat, yang gampang marah, itu hanya gambaran para penulis ya dengan gaya bahasa masing-masing. Tetapi Allah itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia selalu mau mengajak anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Dan dia tidak akan pernah mengingat kembali kesalahan dan dosa anak-anaknya. Cukup jelas ya, ini pesan yang sangat bagus dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Zakaria kepada orang-orang Israel setelah pembuangan Babel. Ya, oke, tadi saya udah jelaskan ya, Allah ingin agar mereka pulang, hidup menemukan jati diri, dan hidup mentaati ketetapan dan hukum-hukumnya. Ya, mereka itu bangsa pilihan, belajar dari pengalaman masa lalu supaya tidak mengulang kesalahan yang sama seperti nenek moyang mereka. Sama seperti kita ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kita sudah dibaptis, identitas kita itu umat Allah. Kita anak terang, kita anak-anak Tuhan. Maka sudah sepantasnya kita tetap setia pada hukum cinta kasih. Karena itulah identitas kita. Kalau kita jatuh terpuruk, ingat kembali di masa lalu bahwa Allah begitu mencintai kita dan selalu ada menolong kita dalam keadaan yang paling sulit. Maka kita diundang, kalau kita sudah hidup di dalam roh, jangan sampai kita nanti kembali hidup di dalam daging. Coba kita buka Galatia bab 3 ayat 3 dan 4. Galatia bab 3 ayat 3 dan 4. Silakan. Galatia bab 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Nah, terima kasih Kak Mei. Jadi kita sudah mulai hidup di dalam roh. Kita sudah mengalami rahmat sakramen baptis.
Kita adalah anak-anak terang. Kita anak Tuhan, bukan anak kegelapan. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, adakah kamu sebodoh itu? Ya, maka orang yang tadinya udah hidup di dalam pertobatan, kumat lagi, bagi Paulus itu orang bodoh. Ya, ya cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi kita yang sudah hidup di dalam roh, kemudian jatuh lagi dalam dosa, dan kemudian tidak mau bertobat, ya malah asik dengan dosanya, maka bagi Paulus itu orang bodoh. Kenapa? Ya masa kan kita mau mengakhirinya di dalam daging apa yang sudah kita mulai di dalam roh. Ya, dan tentu di dalam roh tidak ada yang sia-sia. Itu yang Paulus ingin sampaikan. Jadi kita yang sudah hidup di dalam roh, jangan sampai kita meninggal nanti hidup di dalam daging. Ya, maka pentingnya kita terus-menerus hidup dalam kesadaran bahwa Allah mencintai kita dan kita juga mencintai Allah dan sesama. Oke ya, maka saya tulis di sana pertobatan itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan yang benar kepada Allah dan sesama. Ya, bukan lip service. Ya, kalau bahasa anak sekarang omdo, omong doang. Tidak ya. Kita sama-sama mau belajar hidup dalam pertobatan dan itu diwujudkan dalam perbuatan yang benar kepada Allah dan sesama kita. Maka tindakan penghukuman dan pemulihan Allah seperti yang tadi saya jelaskan harus dipahami dalam konteks Allah yang mengasihi. Jadi Allah itu membuang bangsa Israel ke Babel bukan karena Allah membenci, tapi justru karena Allah mencintai. Karena selama 70 tahun mereka di Babel, mereka mengalami pembaharuan. Mereka mengalami kesadaran bahwa ternyata hidup mereka tidak ada artinya tanpa Allah. Maka Allah memberikan peneguhan dan penghiburan bahwa rancanganku adalah rancangan penuh damai dan sejahtera. Oke, sekarang bagian yang terakhir kita buka Zakaria bab 7 ayat 1 sampai dengan 14. Silakan satu orang volunteer. Ini cukup panjang ya. Silakan. Kalau belum ada, boleh saya lagi. Boleh dong, Bu. Terima kasih. Pada tahun yang keempat, zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislu. Kislu ya. Mm-mm. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareser dan Regem-melech serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam. Demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan
dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami, firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sangat baik. Jelas ya. Saya rangkum Ibu Bapak dan teman-teman. Kalau mau catat silahkan. Jadi Zakaria bab 7 ayat 1 sampai dengan 14 ini seruan dari Allah kepada Zakaria merupakan curahan hati Allah. Yang pertama, coba perhatikan ayat yang kelima. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, seluruh rakyat dan para imam. Demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh. Bulan yang kelima dan ketujuh itu bukan bulan Mei dan juga bukan bulan Juli ya Ibu Bapak ya. Coba sekarang buka Alkitabnya di bagian akhir. Itu ada yang namanya Kamus Alkitab. Ibu Bapak cari kata bulan, huruf B. Ya, huruf B, lalu cari kata bulan. Nah, kalau ketemu, di sana ada sesudah pembuangan. Ketemu nggak? Maka penanggalan Babel diambil ahli. Alih, Siapa? alih, Ahli, ya, diambil alih ya. ahli. Yang mulai dihitung dari bulan Maret. Oh, Maret. Nah, ya. Oke. Jadi Nisan itu bulan Maret. Hmm, Kalau misalkan tadi bulan kelima, dihitung aja tuh. Nisan itu bulan pertama Maret. Kemudian apa lagi bawahnya? Iyar, Iyar iyar, itu bulan April. Maret, April, Mei, Siwan, Mei, Mei, Tamus, Juni, Juni, Ap, Juli, Juli. Jadi bulan kelima adalah bulan Juli. Juli. Lalu Juli, kalau Oh, bulan ketujuh bulan apa? September, Istri. Istri berarti bulan apa? Kalau kalender matahari. September, September. September. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ingat bulan kelima dan ketujuh itu bukan bulan Mei dan Juli, melainkan bulan Juli dan Tem, September.
Oke, sekarang kita kembali lagi ke Zakaria bab 7 ayat yang kelima. Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun. Nah ini. Jadi kenapa 70 itu menjadi angka yang penting? Ya 70 kali 7 kali. Kita harus mengampuni. Ya. Nah, selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi Allah itu bertanya, mencurahkan isi hatinya. Coba kamu tanya ke para penduduk negeri dan kepada para imam tuh. Selama 70 tahun di pembuangan Babel, mereka berpuasa enggak? Sungguh-sungguh. Enggak jawabannya. Kenapa? Karena hati mereka tidak tertuju pada Allah. Lalu kita baca ayat yang keenam. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Jadi mereka makan dan minum itu hanya untuk diri sendiri, sekedar rutinitas, ya, tidak berbagi. Nah, ini menjadi hal yang penting, ya. Ayat yang ketujuh tuh, bagian yang ketiga. Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Jadi para nabi udah diingatkan, udah mengingatkan bahwa bangsa Israel itu harus memiliki hati yang tertuju pada Allah, ya, sehingga mereka benar-benar dapat berpuasa hanya untuk Allah. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting karena selama hidup di pembuangan Babel, hati mereka tidak tertuju pada Allah. Padahal sudah diperingati oleh para nabi sebelumnya. Maka terakhir, puasa yang dikehendaki Allah itu ada pada ayat 9. Jadi bukan hanya makan dan minum untuk diri sendiri, tidak mau berbagi. Tetapi perhatikan, ibu bapak boleh dicatat ya. Jadi puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Ya, dalam masa prapaskah kan kita pantang dan puasa. Itu bukan hanya pantang atau puasa tidak makan dan tidak minum, bukan itu saja. Tetapi perhatikan ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jadi kita diminta untuk menegakkan kebenaran dan kasih kepada sesama. Kalau tadi di ayat yang keenam, bangsa Israel itu makan dan minum untuk perutnya sendiri, tidak memikirkan sesamanya. Lalu puasa yang dikehendaki Allah yang kedua itu ada di ayat yang ke-10a. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Nah, kita diminta untuk memperhatikan para janda. Makanya ada yang disebut dengan kotak APP, Aksi Puasa dan Pembangunan. Ya, jadi di samping kita tidak makan dan tidak minum, tidak jajan, uangnya itu dialokasikan ke kotak APP, nanti diberikan kepada gereja dan gereja mengolahnya, memberikan kepada mereka yang miskin. Itu aksi puasa pembangunan kita. Ya, yang terinspirasi salah satunya dari kitab Nabi Zakaria bab 7 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Nah, jadi puasa dan pantang kita itu dasar kitab sucinya kuat. Ya, tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi harus ada aksi nyatanya. Maka kita mengenal aksi puasa dan pembangunan. Lalu yang ketiga, puasa yang dikehendaki Allah ada pada ayat 10b, yaitu janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing.
Jadi ini yang disebut dengan puasa pikiran dan perasaan dari hal-hal yang buruk. Tidak makan, tidak minum, lancar. Tapi masih ngomongin orang. Ya, tidak makan dan tidak minum, lancar. Tapi masih suka bohong. Ya, itu tidak dikehendaki Allah. Artinya bahwa tidak makan dan tidak minum itu hal yang baik, tetapi puasa kita akan menjadi sempurna kalau dalam hati kita dan pikiran kita tidak ada yang namanya kejahatan dan dosa. Ya, jadi penting untuk menjaga hati dan pikiran dari amarah, nafsu, dendam, iri hati, dan sebagainya. Ya, maka terakhir silakan dibaca ayat 13 dan 14. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Ini artinya bukan berarti Allah dendam ya, ibu bapak dan teman-teman ya, atau Allah kayak bocil, kayak bocah ya. Jadi kalau kita baca sekilas, ih kok Allah malah dendam gitu kan, kayak anak kecil ya. Dimana di sana dikatakan bahwa pada saat bangsa Israel tidak mendengar ya waktu Allah memanggil, Allah juga tidak mau mendengar waktu mereka memanggil. Nah, ini bukan berarti Allah itu menaruh dendam. Ya, ingat ini adalah gaya bahasa. Ya, sehingga kita harus memaknainya dengan cara yang benar. Ayat yang ke-14 sebagai penutup. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal oleh mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Jadi Allah itu mengingatkan kepada para penduduk negeri kota Yerusalem yang barusan pulang dari pembuangan Babel untuk tidak mengikuti cara leluhur mereka, yaitu tidak mendengarkan Allah. Ya, namun sebaliknya Allah ingin agar penduduk negeri melakukan apa yang Allah perintahkan dan berpuasa yang baik dan benar. Caranya tadi udah disampaikan oleh Allah melalui Nabi Zakaria, yaitu menegakkan kebenaran dan kasih kepada sesama, ayat 9, mengasihi para janda, anak yatim, pendatang dan orang miskin, ayat 10, dan tidak merancang kejahatan ya, yaitu ayat 10b ya. Pendatang itu yang diserukan oleh Paus Fransiskun ya, Paus Fransiskun Paus Fransiskus ya, bahwa negara-negara di Eropa itu diminta untuk membuka pintu untuk para imigran. Yaitu salah satu seruan dari Paus Fransiskus ya, agar mereka merasa dicintai dan diterima oleh Allah. Itu Ibu Bapak penjelasan dari kitab Nabi Zakaria terkait dengan tema BKSN kita di bulan September. Ya, tidak mungkin dibahas semua bab karena waktunya pasti tidak akan cukup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya,